Ya, kita akan bicara mengenai hati yang taat, hidup yang diberkati. Artinya dengan ketaatan hati, maka hidup kita akan diberkati. Taat hati itu adalah sebuah usaha yang menjadikan kita termotivasi oleh karena kita pengen hidup kita diberkati. Setelah diberkati, kita ingin menjadi berkat. Ya. Nah, pembacaan kita adalah bagian satu ayat di dalam pembacaan harian kita, di dalam Malaiki 3 ayat 10. Nah, ini tidak sekedar berbicara mengenai persepuluhan, tetapi nilai-nilai yang terkandung itu luar biasa. Kita akan belajar sama-sama ya. Sisi lainnya ya. Ibu-ibu sudah ketemu, kita akan baca sama-sama Malaiki 3 ayat 10. Sudah? 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Malaiki 3 ayat 10 ini adalah ayat yang berbicara tentang ketaatan. Ya. Jadi nggak cuma berbicara mengenai sebuah pemberian, tetapi sebuah ketaatan. Ya. Kemudian berbicara juga mengenai iman. Kemudian berbicara mengenai sebuah janji Tuhan. Ya. Jadi Malaiki 3 ayat 10 itu berbicara tentang sebuah ketaatan. Dan sebagai ilustrasi, pernahkah kita merasa takut memberi karena khawatir nantinya kebutuhan kita tidak tercukupi? Pernah ya? Saya juga pernah. Kita semuanya pernah kok yang berpikir demikian. Nah, salah atau tidak, ya kita akan sesuai dengan iman kita lah. Waktu kita kanak-kanak tentunya harus berpikir seperti itu. Tetapi waktu kita sudah dewasa, kita akan berpikirnya lain lagi. Atau merasa bahwa apa yang kita miliki terlalu sedikit untuk dibagikan. Ibu-ibu kepunyaannya itu kadang-kadang adu pagem, untuk sendiri aja kurang. Apalagi untuk biaya anak sekolah, untuk yang lain-lain masih kurang. Jadi nggak mungkin lah itu berikan gitu ya. Tuhan memahami rasa khawatir ini, dan itulah sebabnya Dia memberi kita janji luar biasa dalam Malaiki 3 ayat 10. Tetapi Tuhan tidak berkata, oh gitu ya, saya mengerti bahwa memang ini merasa tidak tercukupi, merasa ini kurang, berarti janganlah memberi supaya engkau akan berkelimpahan. Kan tidak begitu, saudara. Ya. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat tersebut, ibu-ibu sekalian? Poin yang pertama, perintah untuk taat. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Yang pertama, Tuhan menuntut hati yang taat. Persembahan persepuluhan adalah simbol ketaatan dan pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kita renungkan ibu sekalian. Jadi kita memberikan persepuluhan itu nilainya tidak cuma memberikan itu, tetapi bahwa persembahan persepuluhan itu adalah simbol ketaatan kita. Dan pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Kalau kita mengakui bahwa semuanya datang dari Tuhan, dan kita akan taat melakukan itu. Jadi nilainya adalah sebuah simbol ketaatan dan pengakuan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Bagi wanita, ketaatan bisa dimulai dari hal sederhana, memberi waktu. Sulit, Bu, memberikan waktu. Ya, sulit. Tetapi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Sulit itu memang, tetapi bukan berarti tidak bisa sama sekali. Berarti harus ada upaya, ada usaha. Gitu ya, Bu. Kemudian memberikan tenaga kita. Wah, kita sudah habis-habisan. Ibu kekasih kita memimpin pujian di sini juga pergumulan ya, Bu ya. Luar biasa. Tetapi betul-betul itu adalah memberikan tenaga untuk Tuhan. Dan orang-orang yang demikian itu karena orang memiliki latar belakang tertentu. Bahwa untuk memiliki suara ini nggak gampang. Ya. Untuk bisa datang ke rumah Tuhan juga nggak gampang. Perjuangannya luar biasa.
Makanya kita tetap terhormat, ibu-ibu sekalian. Perjuangan kita tetap terhormat. Amin. Atau harta kita untuk pekerjaan Tuhan. Jadi harta kita ini berasal dari Tuhan dan kita merasa saya harus bantu ini untuk semuanya. Nah, saudara sekalian, puji Tuhanlah. Jadi apa yang menjadi kepanitaan Nataru ini kan luar biasa mengenai dana ya. Ada orang berkata, aduh Pak Gem, kenapa tanggal 15? Bahkan tanggal 1 Desember juga ada. Dan hari Sabtu itu kalau nggak salah gereja itu di GBK malah. Ya. Yang anakku juga mesti anter temennya dengan keluarganya untuk ke sana. Itu juga dananya luar biasa. Jadi saya berpikir bahwa kita memberikan kepada pekerjaan Tuhan itu juga membutuhkan dana yang luar biasa. Dari hari ini juga saya bersuka cita karena kita berusaha ya kemarin itu karena listrik kita jepret-jepret begitu ya. Nah, akhirnya bagaimana caranya gitu ya untuk kita udah tanya sini tanya situ gitu loh. Dan itu juga berdoa Tuhan datangkan orang yang tahu tentang perkabelan gitu loh, orang PLN gitu loh. Karena saya juga tahu-tahu dikit saudara. Saya berusaha memperbaiki kesetrum. Dan Papa juga lebih tahu. Tetapi kan nggak mungkin saya minta tolong sama Papa terus ya. Nah, akhirnya dia kasih satu, Bu, sebenarnya untuk sebelah ini kan sebenarnya bisa loh kalau dia nggak diteruskan meterannya gitu. Itu 2.200. Jadi kita menaikkan untuk tanggal 15 itu kan jadi 7.700. Nah, akhirnya si bapaknya baik juga. Bu, gimana Bu? Kalau itu aja dialihkan gini, ya coba aja Pak urusin aja kalau memang bisa. Kan begitu ya. Nanti kita akan, yang atas itu adalah meteran sendiri, yang bawah meteran sendiri. Tadi dihitung-hitung, Bu, yang atas itu apa aja? Itu ada dua AC itu Bu, itu udah 2.000 sendiri. Wah, akhirnya nggak bisa di split, meteran 2, tetapi tetap ada hal yang mesti di atas tuh ngambil dari bawah juga. Tetapi kan solusi luar biasa Bu. Jadi kita itu mintalah bagaimana Tuhan mengarahkan semuanya. Jadi itulah sekelumit tetapi nggak sekelumit loh. Itu adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Penyertaan yang Tuhan yang luar biasa. Jadi tempat ini adalah tempat yang penuh mujizat. Dan saya percaya keluarga ibu semuanya juga adalah keluarga sebagai media mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, hati yang percaya memberi kepada Tuhan memerlukan iman bahwa Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Ibu-ibu harus sampai kepada iman ibu ini ya, sampai kepada pengertian ini. Bahwa memberi kepada Tuhan memerlukan iman bahwa Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Aduh Pak Gem, ini gimana ya? Ngitungnya susah ini, mau kemana itu. Tetapi kita hanya percaya ketika kita akan memberikan itu, selepas itu Tuhan akan mencukupi segala sesuatu kepada hidup kita. Pada kebutuhan ibu-ibu semuanya. Kita butuh semuanya. Dan dengan cara memberikan itu, Tuhan akan melimpahkan, mencukupi segala kebutuhan kita. Kita juga teringat kepada janda di Sarfat yang memberikan roti terakhirnya kepada Nabi Elia. Tuhan tidak pernah membiarkan kekurangan dalam hidupnya. Amin ibu-ibu. Kita boleh praktekkan inilah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kasih yang terbaik, terutama kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi bukan karena hamba Tuhannya, tetapi utusan Tuhannya. Itu yang penting. Dia memberikan yang terbaik, akhirnya memang hidupnya tidak berkekurangan. Yang ketiga, refleksi pribadi, apakah ada hal dalam hidup ibu-ibu semua yang sulit untuk kita serahkan kepada Tuhan? Ada enggak Bu? Ya, kadang ada, kadang enggak, tetapi mulai dari susah untuk memberikan, tetapi lama-lama bisa. Ya, bisa karena
biasa gitu. Kita biasakan itu, saudara. Akhirnya memberikan waktu yang tadinya sulit untuk kita lakukan, lama-lama bisa juga ya. Kita berikan yang terbaik. Kita sebagai hamba Tuhan juga kadang-kadang merasa ngiri kalau teman-teman sekalian ya, tidak semuanya, tetapi ada beberapa orang itu kalau memberikan waktu kepada gereja itu seakan-akan apa ya, kayak pelit gitu loh. Artinya, aduh ini kok kelamaan sekali gitu loh. Tetapi saya juga jujur, kalau kita sudah keliling ya ke mall atau apalagi perjalanan ke Bandung gitu ya, wah itu berjam-jam itu bisa kan, bisa. Nah apa bedanya gitu loh. Nah, kadang-kadang ngiri juga ya. Tetapi ada beberapa orang yang sudah tidak begitu. Artinya waktunya untuk Tuhan juga kita berikan kepada Tuhan. Dan besok saya pengen supaya ibu-ibu semangat. Kita akan hadir ke Pak Oma. Kita akan ibadah sama-sama ya. Nah, puji Tuhan. Itu nggak terlalu jauh, Ibu. Ya, jadi nanti besok kita berharap sih supaya tidak terlambat. Makanya datanglah duluan. Saya berpikir sih supaya kita konvoy bareng ya. Bisa sih sampai ke sana itu yang dikasih map, bisa dari mana nyampe di sana gitu ya. Tetapi saya pengennya ya kita itu bareng saja. Jadi ya bareng lebih enak ya. Kita batikkan semuanya Bu ya. Tadi saya juga sudah cari batik sama Ibu Gembala. Ya cari yang murah meriah, tetapi nggak murahan. Karena ada contohnya kok, si Jason itu udah pakai batik itu, mereknya sama. Yang dari opanya itu, mereknya sama ya. Oh kuat juga, kita udah cuci beberapa kali, tetapi nggak luntur gitu loh. Makanya kita berani, ya udah belilah. Ya puji Tuhan lah. Ya itu berkah Tuhan juga lah. Nah artinya ITC kata orang dikecilkan, tetapi ada barang-barang tertentu yang memang bagus lah. Cuma kita mesti rajin. Kemudian apakah ada hal dalam hidup kita yang sulit untuk kita serahkan kepada Tuhan? Uang. Nah itu yang paling sulit ya Bu ya. Kalau yang lain bisalah, tetapi kalau masalah uang hepeng, nah itu agak sulit untuk dikeluarkan. Karena carinya juga susah gitu ya. Kemudian perhatian kita, mungkin kita pelit perhatian kepada orang lain. Tetapi saya menghimbau kita sekalian, perhatikanlah orang-orang lain. Kemudian pelit terhadap pelayanan juga. Kadang-kadang melayani lain-lain kita bisa, tetapi melayani Tuhan mungkin kita tidak semudah itu. Kita harus bertobat. Ketaatan adalah bukti iman kita. Tuhan tidak meminta jumlah besar, tetapi kesediaan hati yang penuh percaya. Saya ulang. Kita ulang sama-sama. 1, 2, 3. Ketaatan adalah bukti iman kita. Tuhan tidak meminta jumlah besar, tetapi kesediaan hati yang penuh percaya. Ini agak dalam juga ibu-ibu sekalian. Tuhan tidak meminta jumlah yang besar, tetapi kesediaan hati yang penuh percaya. Jadi Tuhan itu mengolah hati kita. Kalau kasih duit itu, saya pikir Tuhan gampang kok. Tetapi mengolah hati untuk bisa memberi itu yang paling penting. Dioperasikan dalam hidup kita. Poin kedua, janji berkat dari Tuhan. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati ketaatan. Berkat Tuhan tidak hanya berupa materi, tetapi juga damai sejahtera. Yang kedua, sukacita. Kemudian perlindungan. Luar biasa kan? Jadi Tuhan nggak cuma berupa materi memberkati kita, tetapi damai sejahtera. Luar biasa. Saya berpikir ibu sekalian, dalam suka duka bukan tetap tersenyum gitu ya. Loh, nyanyi gampang, tetapi kalau mempraktekkan itu nggak gampang. Ya, bahkan sulit kuadrat gitu untuk bisa melakukan itu. Tetapi damai sejahtera itu hanya dimiliki orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera turun ke atasmu. Ya. Kita meminta damai sejahtera dan juga sukacita. Ya, ibu sekalian, orang punya damai itu adalah berkat Tuhan. Banyak orang memiliki banyak hal, tetapi belum tentu damai. Ya, belum tentu sukacita. Makanya kita itu bersyukur ya, makan cuma pakai telur, tetapi sukacitanya ada.
bisa ketawa. Iya, itu harta yang terindah. Salah satunya adalah orang bisa sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah yang tidak ada alasan untuk melakukan itu. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Kemudian perlindungan. Wah, ini luar biasa. Jadi selama ini kita dilindungi oleh Tuhan. Jadi banyak hal yang hampir saja, tetapi Tuhan melindungi kita. Dia adalah Immanuel yang menyertai kita. Dan sebagai kesaksian nyata, banyak orang yang memberi dengan hati rela seringkali mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Jadi pemberian kita itu nggak sia-sia ibu-ibu sekalian. Waktu kita dengan hati yang rela, yang penting rela. Dan Tuhan pelihara luar biasa. Tuhan tidak pernah berhutang. Luar biasa. Setuju ibu-ibu? Tuhan tidak pernah berhutang. Kita yang banyak berhutang sama Tuhan. Yang kedua, berkat melimpah untuk dibagikan. Tuhan mencurahkan berkat supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi memang orang yang takut kepada Tuhan itu anak cucunya tidak meminta-minta. Jadi itu adalah saluran berkat yang luar biasa. Jadi kita mendoakan, kita nggak cuma hidup untuk kita sendiri, ibu-ibu. Ya, kita sudah kadung punya suami, kita sudah kadung punya anak. Dan kita sudah kadung punya cucu juga. Jadi kita hanya berdoa supaya hidup kita itu berarti. Supaya betul-betul anak cucu kita diberkati Tuhan. Jadi PR kita terbesar adalah apa yang bisa aku wariskan kepada anak cucuku ini. Dan kita hanya bisa mewariskan mereka iman percaya kepada Tuhan. Hati yang takut kepada Tuhan. Nah, dimanapun kamu harus mendasari hatimu dengan takut kepada Tuhan. Waktu kamu pilih jodoh, kamu harus takut kepada Tuhan. Waktu kamu pilih pekerjaan, kamu harus takut kepada Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan itu luar biasa. Penyertaan Tuhan kepada anak tersebut luar biasa. Ya. Jadi Tuhan ingin supaya kita itu memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Contoh janda miskin dalam Markus 12 ayat 41-44, meski hanya memberi 2 peser, ia menunjukkan hati yang berkorban dan diberkati Tuhan. Persembahan seorang janda miskin, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu murid-murid, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Puji Tuhan. Ibu sekalian, kita belum sampai kok. Kita memberikan ke gereja, habis itu kita jatuh miskin semuanya. Kita masih memberikan dari persentase yang mungkin dibanding sama janda ini mungkin lebih kecil. Tetapi janda ini adalah seluruh hidupnya dia berikan. Yang ketiga, ujian Tuhan yang unik. Tuhan mengundang kita untuk menguji janjinya. Ini bukan berarti kita mencoba memaksa Tuhan, tetapi sebuah tantangan iman untuk percaya bahwa Dia setia pada firman-Nya. Aplikasi ketika kita taat memberi, kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Apapun yang kita miliki, Dia mampu menggandakannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita ingat bahwa Tuhan adalah pencipta. Dari yang gak ada menjadi ada. Apalagi dari yang ada. Makanya dari yang ada Tuhan gandakan. Luar biasa. Kesimpulan, ajakan pribadi, mari kita belajar menyerahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Ketaatan kita adalah tanda cinta kepada Tuhan. Orang yang cinta kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Amin. Kita mencintai siapapun, saudara, buktinya adalah, bukti daripada cinta adalah sebuah pengorbanan. Tuhan Yesus itu membuktikan cintanya kepada umatnya. Dia berkorban. Dia lahir.
kemudian dia rela untuk disakiti, kemudian dia rela untuk disalibkan. Ya, dia memberikan seluruhnya sebagai tanda cintanya kepada kita sekalian. Berani memberi kepada Tuhan bukan karena kita memiliki banyak, tetapi karena kita percaya pada janjinya. Ini bagus juga ini kalimat. Berani memberi kepada Tuhan bukan karena kita memiliki banyak, tetapi karena kita percaya kepada janjinya. Janji yang seperti apa? Bahwa kalau kita sudah memberikan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah berhutang. Gitu, saudara. Ya. Jadi berani memberi kepada Tuhan bukan karena kita memiliki banyak. Apalagi kita memiliki banyak, kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita selalu berdoa secara pribadi, mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kita hati yang rela, taat dan percaya pada pemeliharaannya. Tuhan tolong aku, jamah hatiku supaya memiliki hati yang rela, yang taat dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Itu doa kita, saudara. Kita bisa doa kok dengan cara berkati warungku, berkati tokoku, berkati bengkelku, berkati semua usahaku. Tetapi kita lebih berdoa kepada hati kita. Karena kalau hati kita sudah baik, saudara sekalian, apa yang dipercayakan kepada kita akan bertanggung jawab. Amin. Sebagai penutup, Tuhan adalah Allah yang setia. Kita merasakan kesetiaan Tuhan sampai hari ini, meskipun kita tidak setia. Tetapi saudara jangan mencoba untuk tidak setia. Kita sudah setia. Dan Tuhan tetap setia kepada kita. Ketika kita membawa yang terbaik kepadanya, Dia berjanji untuk membuka tingkap di langit dan mencurahkan berkat-Nya. Amin. Jika kau memberi, pasti diberkati. Itu kata firman Tuhan. Terus, kau menabur, pasti kau menuai. Itulah memberi yang terbaik dengan sukacita. Tingkap di langit akan dibukakan. Siapa memberi pasti akan diberi. Terujilah dan ujilah, hentakkan berhutang. Setiap kalimat ini renungkan sekalian. Itu firman Tuhan semuanya. Tidak sekedar ciptaan Pak Sigit, tetapi itu berasal daripada firman Tuhan. Yang terakhir, percayalah kepada Tuhan dan lihatlah bagaimana Dia bekerja di dalam hidup kita. Amin. Kita akan menutup tahun ini dengan sukacita. Dan saya sangat senang bahwa ibu sekalian bisa menutup tahun ini dengan sukacita yang meluap-luap. Tapi ada catatan 2025. Bagaimana Pak Sigit? Apakah lebih baik lagi atau lebih buruk atau bagaimana? Ya kita beriman lagi. Dari iman kepada iman. Ya, puji Tuhan ibu sekalian atas kontribusi dan partisipasinya dalam kegiatan Nataru ini. Luar biasa. Kita juga, saya nggak kepikir loh Bi, tentang kursi drum ini. Ternyata ada seorang yang memperhatikan itu. Ya, Bang Riki yang luar biasa akhirnya itu bisa ada. Dan akhirnya 2 kursi bisa dipakai untuk yang lainnya. Puji Tuhan ya. Makasih ya Bi untuk Bang Riki. Dan puji Tuhan kita akan tutup hari ini. Karena sebentar kita akan gladi resik untuk ke panti ya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa sama-sama. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Ajarkan kami Tuhan memiliki hati yang taat. Karena kami percaya Tuhan sering melakukan mukjizat-Mu atau tidak melakukan itu untuk menguji setiap iman kami. Dan tahu bahwa Engkau tahu Tuhan bahwa hati kami lah yang paling penting yang perlu kami operasikan. Dan ketika hati kami baik Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan, kami belajar untuk taat untuk memberikannya kepada Tuhan. Terima kasih. Salah satu daripada kebenaran firman Tuhan dalam Maleakhi 3:10 ini bila menjadi berkat bagi ibu-ibu sekalian, boleh mempraktekannya dengan hati yang taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima firman Tuhan dengan segenap ucapan syukur kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.